Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha abdahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian pula menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Tauhid masih seputar hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW akan memberikan bendera kepemimpinan, panglima sebuah pasukan kepada seorang laki-laki yang dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya mencintai dirinya. Dan yang seperti ini juga disebutkan oleh Allah bahwa ada orang-orang yang Allah mencintai, misalnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Namun di sini bahwa lelaki ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu karena dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tentu mencintai Allah dan Rasulnya banyaknya kebaikan lelaki ini, banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebabnya. Tatkala seorang hamba dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah semakin mencintai. Tatkala seorang hamba dia mendekatkan diri dengan perkara yang wajib, ya Allah cinta. Hanya saja manakala dia rangkaikan dengan yang sunnah, maka Allah akan menambahkan kecintaan. Sampai sebagaimana dalam hadis Muslim, wa idza ahabtuhu kuntu sama billadzi yasma'u bi. Sampai ketika ini sudah wa idza ahabtuhu, ketika aku ini sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarkan, dan juga akan menjadi penglihatan yang dia melihat, sampai hadis yang selanjutnya. Yang dimaksud di situ bahwa ketika orang mendekatkan diri dengan yang wajib, dia mendekatkan diri yang sunnah, maka anggota tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya itu akan diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat mahabbah, mencintai. Bahkan di sini lelaki ini mencintai, berarti dia punya sifat cinta. Kemudian Rasul juga punya sifat cinta, Allah juga punya sifat cinta. Nah, sifat cintanya manusia antara lelaki ini, yaitu Ali dan Rasulullah SAW, ini berbeda dengan sifat kecintaannya Allah kepada makhluk
Artinya bahwa tatkala ada kesamaan sifat, penyebutan sifat Allah punya sifat mencintai, kemudian makhluk juga punya sifat mencintai, itu layak tadi atas tidak berkonsekuensi sifat tadi sama. Karena Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang menyamai itu, termasuk di dalam sifat mencintai. Kita tahu Allah punya sifat takabur dan kibr, punya. Ya, manusia ada punya sifat kibr dan sifatnya takabur, kibrnya Allah itu sifat kesempurnaan. Tapi kalau sifatnya takabur kita, kibr kita, sifat celaan. Ya, sifat celaan. Ya. Sehingga penyebutan Allah Maha Mendengar, manusia juga mendengar. Allah Maha Melihat, kita juga punya sifat melihat. Allah punya sifat mencintai, kita punya sifat mencintai. Itu tidak berkonsekuensi kesamaan lafaz, berkonsekuensi kesamaan hakikat. Ya, sekarang manusia saja. Manusia kan punya kemampuan melihat ya. Hewan punya kemampuan melihat. Punya. Kucing itu di malam hari ingatnya tajam. Tajam antara kita dengan kucing tajam. Tajam kucing. Itu sesama makhluk saja penglihatannya bisa beda-beda. Pendengaran, daya cium hewan-hewan dengan kita itu sangat beda. Bahkan ada hewan itu yang jarak 1,5 kilo atau 1 kilo dia tetap dengan penciuman. Ya, artinya kalau di makhluk itu berbeda, bagaimana dengan antara kita dengan Allah? Tentu jauh lebih berbeda. Allah Maha Melihat. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam perkara mensifati Allah, itu kita mesti mensifati Allah sebagaimana Allah mengkhabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya di dalam hadis, tanpa kita kemudian merubah-rubah maknanya, mentahrif, tanpa meniadakannya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan tanpa membagaimanakannya. Karena tidak bakal akal kita sampai. Tidak bakal akal kita sampai. Bagaimana Allah bisa tahu apa yang ada dalam hati kita? Tidak bakal kita sampai. Iya, bisa seperti tidak mungkin. Ya, seperti apapun imajinasi kita berusaha menangkap, maka itu masih makhluk, masih pikiran makhluk, hasil kreasi makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitannya dengan sifat-sifatnya itu tidak mungkin itu bisa dicapai hakikatnya oleh imajinasi kita, awham kita, pikiran kita. Ya, makanya kita mesti menetapkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat kesempurnaan di atas puncak kesempurnaan. Kalau sifat kesempurnaan manusia itu ada batasnya. Allah punya nama Al-Qawi, berarti Dzul-Quwwah, dan yang maha mempunyai kekuatan, bahkan kuatul mati. Ya, manusia punya sifat kuat kan? Punya. Yang angkat besi itu rekor dunia berapa? 300 sekian kilo kalau salah. Clean and check. Jadi tambah lagi itu sekitar 300 sekian kilo, hampir 400. Tapi kalau 500 kilo kan berapa? Artinya sifat kekuatannya terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala muntaha, puncak, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Maka di sini kita mesti menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala, sifat mencintai, sifat mahabbah. Namun sifat mahabbahnya Allah taliku bijalalihi, sifat mencintainya itu sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada kesamaan sama sekali dengan makhluknya. Berbeda ya dengan farqan kabirun wa farqan azim, perbedaan yang sangat besar. Kemudian titik inilah yang menjadikan bahwa lelaki ini punya kelebihan. Ini ada isyarat bahwa kalau memberikan amanah, keimanan itu menjadi syarat. Kita tahu bahwa amanah itu diberikan mesti orangnya dia punya sifat amanah. Orangnya dikatakan amin. Sebagaimana dua putri Nabi Su'aib tatkala menyampaikan kepada ayahnya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, hendaknya engkau mempekerjakan dia, Musa. Kenapa? Karena dia itu al-qawi al-amin. Dia adalah seorang yang sangat kuat lagi sangat terpercaya. Ya, sangat kuat lagi sangat terpercaya. Nah, kaitannya dengan kuat mungkin banyak orang kuat, tapi terpercaya ini menunjukkan dia hidup amanah. Dia punya sifat amanah. Dan amanah itu sempurna, menjadi sempurna manakala didasari dengan keimanan. Karena amanah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh manusia ini adalah amanah untuk melaksanakan agama ini. Makanya ya, Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin, enggak boleh menjadi saksi orang yang berkhianat, laki-laki ataupun perempuan. Itu dijelaskan mencakup dua macam amanah. Amanah kepada Allah atau amanah yang datang dari Allah, dan amanah yang kaitannya dengan makhluk. Jadi kalau ada orang sudah pernah berkhianat kemudian ditakyid dia menjadi khain, ya tidak boleh jadi saksi. Maka di antara yang tidak boleh menjadi saksi itu orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat, makanya kalau pas saksi nikah itu cari yang sholat, cari yang sholat. Ya walaupun tidak tahu ya, agak susah juga ya. Tapi cari yang sholatnya di tempat nikah tidak ada yang sholat, tidak begini. Ya, kalau tidak sholat tidak pantas dia jadi saksi. Karena dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia telah berkhianat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betapa pentingnya tentang masalah ini ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan sebab kemenangan itu melalui orang-orang yang seperti ini, taat kepada Allah. Ya Allahu ala yadayhi, Allah akan membukakan pintu kemenangan melalui kedua tangannya. Sehingga ini menjadi mudhaf, menjadi paling dominannya. Kalau Allah ingin memenangkan agamanya, itu melalui orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu dimenangkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah alaihissalam, itu melalui manusia terbaik. Ya, di saat agama rusak, mulai terjadi kesyirikan, diutus manusia terbaik. Ya, itu para rasul, para nabi, seperti itu. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya, ada hadis yang rawinya itu diterangkan adalah rawinya thiqah. Ya, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rijalin fajir. Rasul SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan menguatkan agama ini dengan melalui seorang laki-laki yang fajir. Fajir itu jahat, banyak berbuat maksiat. Bagaimana ini kok bisa? Ini diterangkan kadang-kadang seperti itu, dan biasanya bukan menjadi pokok. Ini hadis ini secara urut ya, secara sebabnya itu Nabi sedang berjihad. Kemudian ada seseorang laki-laki ya
yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa min ahlina, dia termasuk dari ahli neraka. Tentu Nabi menyebutkan seperti itu dengan wahyu ya. Kemudian lelaki itu di dalam peperangan berjuang itu luar biasa, bahkan sahabat itu takjub sampai terluka ya. Tapi di riwayat yang lain, tatkala dia mengalami luka, dia tidak kuat tahan sakit, dia bunuh diri, motong bagian atau bagian mana yang saja ya. Kemudian lalu salah satu dari sahabat menanyakan, lelaki yang Anda katakan dia berjihadnya begini-begini ya Rasulullah ya. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rijalil fajir. Ya kadang seperti itu ya. Namun orang yang berani itu apakah dia kadang berjihad karena Allah atau karena saya berani kan beda lagi. Nah ini berbagai macam kemungkinan. Nah tetapi kebanyakannya bahwa agama ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang yang terbaik. Makanya Nabi sampai mengatakan, atau Ibnu Mas'ud ya, beliau mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan tokoh-tokoh besar kalian ya. Kita dalam beragama itu juga seperti itu, keberkahan bersama dengan tokoh-tokoh besar kita. Siapa tokoh-tokoh besar kita? Kita kalau misalnya mau nukil hadis, aman kalau ngikuti Imam Bukhari, aman kalau ngikuti Imam Muslim ya. Tapi kalau nggak mengikuti ahlul hadis ya, nanti akan menyampaikan hadis-hadis palsu, nggak selamat ya, nggak akan berkah ya. Makanya kalau sudah seperti itu, senangnya hadis palsu, hadis dhaif, nanti lama-lama dia akan berdusta sendiri, bikin cerita bahwa nenek moyang kami bisa mi'raj ke Sidratil Muntaha setiap hari 70 kali. Kok belum percaya? Kenapa? Karena sudah biasa terdidik dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Coba kalau kemudian dia mau kembali kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, bakal hadisnya ketemu aman. Itulah al-barakah ma'a akabirikum. Dalam bidang tafsir juga seperti itu ya. Dalam bidang tafsir tentunya ahli tafsir itu, orang sekarang belajar tafsir itu mesti akan menukil kitab-kitab tafsir dari yang sebelumnya terus seperti itu. Maka selamat ya. Kalau tidak selamat, kalau misalnya apa ya, muncul penambahan, salah satu contoh ya, orang sekelas Abu Hurairah itu pernah nambahin hadis dan ketahuan ya. Kan Nabi itu menyebutkan gurun muhajir. Gurun itu tanda buktinya ada di kepala hewan ya, ternak, dan di kaki itu muhajir, tajil di bagian kaki. Maka setelah menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah itu barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan tanda asal wudhunya adalah dia wudhu sampai ke arah, sampai ke ini ketiaknya. Itu bisa ketahuan kalau itu bukan dari Nabi tapi dari Abu Hurairah. Luar biasa ya. Maka orang sekelas Abu Hurairah saja nambahin hadis nggak diterima. Itulah murninya ajaran Islam. Nah, ajaran-ajaran lain itu penambahan dari ini, tambahan ya. Sehingga Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian namanya minal udara, termasuk dari orang-orang yang diberi udur. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengatakan sembahlah saya, sembahlah ibu saya, tidak pernah. Musa juga tidak pernah mengatakan Uzair itu kalian sembah selain Allah, tidak pernah. Tapi mereka menisbatkan itu agama yang dibawa oleh Nabi Musa, sampai mereka mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian
itu mereka mengatakan Isa anak Allah. Kenapa? Karena banyak penambahan dan tidak ketahuan mana yang sahih, mana yang dhaif. Tidak ada ilmu mustalah hadis itu tidak ada. Yang ada cuma di umat Islam. Ya, maka tokoh-tokoh besar itu yang berjasa di tengah kaum muslimin itu dari kalangan para pembesarnya itu akan dipakai ilmunya sampai akhir zaman. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Allah akan bukakan pintu kemenangan melalui kedua tangannya. Karena keutamaan lelaki ini, maka manusia begadang. Mereka membicarakan di malam mereka siapa yang akan diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan membicarakan karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan itu sampai begadang tidak mengapa. Karena begadang malam itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Khawatir nggak bisa bangun malam, khawatir nggak datang sholat subuh berjamaah. Lah kalau misalnya begadangnya nonton sepak bola, yuk baru yang sholat subuh, itu kemakruhannya lebih lagi. Kalau dia masih menjalankan sholat subuh bagus, ya. Tapi cuma nek nalar dikit gitu, bal siji direbut ke wong rolikur kecuali kipernya gitu. Berarti kan berapa orang itu 20. Oh ya seneng banget sampai jersinya itu laku keras sampai ya kita kan main sepak bola ada apa, tapi kemudian namanya belakangnya Ronaldo, nah, seperti itu ya, akhirnya mengidolakan seperti itu. Dan karena mengidolakan seperti itu karena tidak peduli dengan tentang akhlak, tentang adab. Ronaldo yang kumpul kebo ya seperti itu. Dan kita sangat membela hal seperti itu. Cinta Umar, cinta Abu Bakar itu betapa susahnya. Apalagi yang anak-anak sekarang Koreanan, nasallallahu salam, ya sampai kita ya. Karena dianggap kalau kenal sahabat dan sahabiah itu kuno. Nah ini ya. Kita tahu di yang berjasa di negeri kita saja ya, pahlawan tidak kenal, ya, itu mesti akan hilang. Ya, rasa syukurnya pada mereka juga kadang dari sisi kecintaan pada negerinya itu tidak akan kuat gitu. Wallahu ta'ala. Kemudian begadangnya itu menunjukkan mereka begitu menginginkan kebaikan. Maka tak kalah berpagi-pagi, karena mereka itu menginginkan untuk menjadi lelaki tersebut, mereka berebut. Ya, qulubuhum yarju an yutoha. Setiap dari mereka itu berharap untuk diberikan. Ini menunjukkan bahwa ya, mereka cinta kepada kebaikan itu luar biasa. Artinya yang diberi bendera berarti orang yang punya keutamaan, yang lain diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala karena niatnya supaya menjadi orang yang baik. Ya, diberi pahala menjadi orang yang baik. Maka Nabi bertanya, Aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Ini menunjukkan bahwa doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minkal jad, benar-benar maujud. Allahumma la mani'a, wahai Allah, tidak ada yang bisa menolak pada segala sesuatu yang Engkau akan beri. Lima a'taita, pada apa saja yang Engkau akan beri. Demikian pula wa la mu'tiya, tidak akan ada yang bisa memberikan ya pada sebuah perkara yang Engkau itu akan menahannya. Artinya
Artinya di sini secara dohir Ali nggak hadir. Ali nggak hadir berarti kan harusnya nggak dapat. Tapi kenapa yang ditanya oleh Nabi Ali? Ini keimanan terhadap takdir. Ya, keimanan takdir. Artinya kalau memang itu jatahnya, posisinya walaupun nggak hadir, itu hadir karena undur ya, ataupun tidak karena atau ada kesibukan lain. Kalau itu menjadi bagian yang pasti akan sampai. Ya, makanya kita itu kalau melihat ya, misalnya dapat pembagian, kalau nggak dapat bagian, santai saja. Ya, nanti saja. Kalau sampai bahkan ya, Allah itu menjadikan sebab-sebab sehingga sesuatu itu pasti akan sampai. Kalau misalnya ada karyawan itu kan dapat gaji, dapat gaji. Ya. Kadang ada karyawan tuh kalau pas dapat gaji santai gitu. Yang lain mungkin harus saat ini walaupun boleh karena memang itu haknya. Tapi terkadang ada karyawan nggak senang nuntut, kira-kira bosnya senang atau enggak? Mesti akan senang. Kadang ditambahin bonus gaji 3 juta, gue tambahin 3,5 juta. Ini macam cerita orang macam, mesti kayak gitu. Ya, biasanya kalau ada karyawan yang manut nggak dia rajin, itu seperti itu dan bos agaknya yang pinter-pinter ya. Karena kalau ditapakkan bisa dimungsuhi gitu, mungsuhi kocok-kocok gitu. Jangan kan gitu, beda saya bisa jadi masalah gitu. Ya, gak beda 50 saja. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Artinya sebenarnya dengan sebab yang Allah jadikan padanya sebab rezeki itu pasti akan sampai. Yang penting kita usaha dengan sungguh-sungguh, itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam beberapa riwayat atau dinukil dalam beberapa kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika sudah menentukan matinya seseorang di suatu tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu keluar ke tempat tersebut dengan sebuah kebutuhan hajat. Sehingga ada seorang yang dia harus matinya itu di kampungnya Nabi Lut alaihissalam. Karena di saat di kampung itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan, lelaki ini sudah keluar dari kampungnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan satu batu dari atas langit. Itu diterangkan di dalam beberapa kitab tafsir. Satu batu di atas langit. Ditunggu lelaki terus sampai pulang ke kampungnya. Lah, dia itu kemudian balik. Tidak tahu hajatnya apa, balik. Atau mungkin belum tahu kabarnya kalau kampung itu dibinasakan penghulu HP. Begitu balik, batu itu langsung turun dari atas langit membinasakan dia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Makanya kadang ada orang tatkala menjelang ajalnya itu kadang ibunya melarang, kamu jangan pergi. Nah, kadang bukan tahu kalau mau mati, bukan gitu loh. Tapi ini udah gini seperti masih ternyata jalan ke sawah sambil ngedek. Ya, ada pula yang kemudian sudah diperingatkan ayo balik, ya, karena kilatnya menyambar, tetap macul nang sawah, jadi mati nang kono. Dia pengen yang rampungnya macul, akan diberi hajat, akan dijadikan dia punya hajat sehingga dia mati di tempat tersebut. Itu semua dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting itu, kalau mati itu pasti ditentukan tempatnya juga. Yang paling penting itu mati di atas apa? Ya, di atas apa? Kalau sebabnya, kalau hajatnya itu hajat ketaatan, hajat seorang dalam posisi taat, ya, itu masya Allah. Ya, saya dulu masih ingat teman dulu saya ikut jamaah di Masjid Agung. Pas ada pengajian di Masjid Agung, ya, itu pulang dari pengajian, ada bis bagian tutup bagasinya itu terbuka itu nggak belum ditutup, wah kesamplang ini, ya tugel ini remuk gitu. Tapi dia meninggal banyak
haji, burung tekan rumah, belum sampai rumah, ya. Nah itu permasalahan artinya di situ. Tapi pada saat dia berada dalam kebaikan, itulah ya kita harapkan kita itu husnul khotimah. Ya, kita harapkan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan. Maka kemudian dikatakan beliau ini yastaqi ainaihi, beliau ini mengeluhkan sakit kedua matanya, diutuslah utusan kepadanya, didatangkan kepada Nabi. Ya, kemudian Nabi mendoakan sebulan. Ini menunjukkan kadang orang-orang punya posisi penting itu boleh dapat jaminan kesehatan dari penguasa. Dia memegang posisi penting. Kalau sakit masalah umat itu bisa. Ya, makanya kalau orang-orang yang punya posisi itu kan bukan cuma posisi pegawai kan dapat jaminan kesehatan juga kan. Nah ini, tapi kalau zaman Nabi bukan jaminan kesehatan, jaminan ditungake gitu loh. Yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Ini yang penting ya. Ya. Maka seperti ini jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab kepada umat. Kalau sampai sakit terus, posisi-posisi yang dia itu punya tanggung jawab masalah umat yang sangat banyak, itu bisa menjadi kacau balau. Ya, bisa menjadi kacau balau. Makanya Nabi alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan ganti yang lain saja. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tapi tetap Nabi berusaha dulu, alih dulu, disembuhkan dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dah tentu. 5 menit. Oh iya, oke ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan apa? Betul ya? Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kapan minggu kemarin itu kan di masalah kehidupan sehari-hari, hubungannya dengan hadis. Jadi kemarin saya kan duduk ngaji terus begini kemarin. Dan itu terus mulai bening. Nah terus kalau hubungan ini kan besok kalau berbulan kesalahan atau dipakai. Oke, hadis sore. Iya. Ternyata itu kan hadisnya ada yang mendoakan, ada yang mengsohkan. Terus saya nggak akan ini hitam atau putih juga ya. Tapi yang saya tanyakan itu konteksnya hadis itu bagaimana dari bagaimana kita mensikapi agar kita itu nggak pas dengan istilahnya hati-hati menurut Pak. Oke. Gitu. Pak Dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembahasannya itu kaitannya dengan seorang khusyuknya di dalam dia menghadapkan harinya dengan sholat. Karena hadis itu kaitannya orang yang dia secara wudhu, dia membaguskan wudhunya, kemudian keluar dari rumah dalam rangka untuk mendatangi sholat jamaah. Kemudian dia tidak wala yusabik, dia tidak bertasbih jari-jarinya. Itu ya ta'ala bil khusyuk, berkaitan dengan khusyuk. Karena biasanya kondisi seperti ini itu kondisi yang menyibukkan pada hal lain, bisa memalingkan. Sementara memang dari rumah itu sendiri keutamaan dari satu langkah di harus berusaha satu langkah di angka derajat, makanya dia seperti dalam keadaan sholat, pahala sholat itu karena kepentingan itu. Dan maksud sholat itu sendiri kan kekhusyukan, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu nanti khusyuk itu berkurang disebutkan. Sebenarnya tidak cuma itu, cuman itu gambaran yang kecilnya, yang mudahnya saja. Makanya kalau kemudian datang ke ke masjid, baru kok lewat bakso lekor enak, yuk mampir, ya
Gimana seperti itu? Itu kan jadi bukan fokus mau sholat jamaah. Ubah saja. Kalau dia sudah itu kan ubah saja. Tapi itu dalam konteks seperti itu khilaful aula. Hanya saja Nabi itu setelah selesai sholat beliau pernah mengatakan seperti ini. Al-mu'min lil-mu'min kalbunya yasudu ba'duhu ba'du. Ini riwayat Sahih tidak diperselisihkan. Nabi pernah mengatakan seperti ini. Padahal beliau belum pulang ke rumah, masih berada di masjid. Nah ini menunjukkan bolehnya seperti itu kalau ada hajat. Karena makruh itu dilakukan kalau ada kebutuhan boleh. Menerangkan ilmu itu hukumnya bagi Nabi apa? Fardu ain atau kifayah? Bagi Nabi loh. Fardu ain. Tidak boleh menyembunyikan risalah, tidak boleh menyembunyikan ajaran. Maka karena ingin menerangkan ilmu, beliau sebagai mu'alim yang mendapat wahyu, beliau memperhatikan seperti ini. Ya sudu ba'duhu ba'du. Ya, apakah Nabi tidak dapat keutamaan hadis itu? Tidak. Beliau terdapat. Beliau bahkan orang yang paling mendapatkan. Namun karena ada hajat, ya, maka kalau misalnya ada hajat, ya, ada hajat-hajat seperti itu, misalnya tahu-tahu fakta sakit, dikipikan gitu, ya oleh mawon gitu loh. Jadi itu makruh. Makruh itu manakala ada hajat boleh dilakukan. Ya, mungkin demikian ya. Konteksnya hanya ketika kita mau kalau dalam sholat iman, apakah seperti ini saya sebenarnya sudah dari karena Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa habis sholat, tapi man kharaja min baiti dari keluar. Ya sebenarnya itu kaitannya pembahasan itu bahasan yang kadang sebuah perkara itu dilarang karena datnya yang dimaksud atau terkadang wasail terhadap dat. Dan itu termasuk bagian dari wasail walaupun hatinya tetap khusyuk ya, tapi datnya ditinggalkan. Nah, minimalnya itu masuk pada bab nanti namanya istilahnya khilaful aula. Ya, khilaful aula. Walaupun hatinya tetap khusyuk gitu, Allah. Demikian ya. Cukup ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Subhanahu wa taala. Asyhadu an la